Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendaftaran PPIH sudah mulai dibuka. Nah, banyak juga tuh pertanyaan kira-kira apa saja syaratnya supaya bisa mendaftar menjadi petugas PPIH. Oh ya, yang belum tahu, saya Dr. Fadil Putra Pertama, saya dokter petugas haji tahun 2024. Yang belum subscribe, tolong subscribe akun saya @dokpas untuk support channel saya. Karena di channel ini saya akan membahas tentang seputar petugas haji, mulai dari rekrutmen, tips dan trik agar kalian lolos untuk menjadi petugas haji, dan juga mungkin ada latihan soal ke depannya. Oke, langsung aja yuk kita lihat apa saja syaratnya. Ya, untuk persyaratan umum dari petugas PPIH ya. Jadi sebelum sudah saya bahas ya. Jadi secara umum harus beragama Islam, warga negara Indonesia, sehat jasmani dan rohani. Untuk perempuan tidak boleh dalam keadaan hamil, terus punya komitmen, terus paling tidak bisa mengoperasikan aplikasi, terus juga ada ketentuan untuk ASN ya. Jadi untuk ASN dan juga mungkin dari unsur masyarakat kalau pengen menjadi petugas haji itu paling tidak harus dari unsur organisasi ke masyarakat Islam atau lembaga pendidikan Islam atau tenaga profesional, seperti itu untuk, syarat umumnya. Nah, ini untuk syarat khusus dari PPIH Kloter. Jadi PPIH Kloter itu nanti ada 2 ya, untuk yang ketua kloter dan juga sebagai pembimbing ibadah kloter. Jadi PPIH Kloter itu yang nanti mendampingi jamaah dari Indonesia sampai Arab Saudi, terus sampai pulang lagi ke Indonesia. Untuk ketua kloternya tentunya harus ASN dari Kementerian Agama ya. Nah ini, emang syarat khusus, jadi khusus dari ASN dari Kementerian Agama. Nah bisa kalian lihat nanti, ada minimal usia 30 sampai 58 tahun, sedangkan kalau yang pembimbing ibadah kloter itu sampai 60 tahun. Dan, untuk ketua kloter dan pembimbing ibadah ini harus sudah, pernah haji ya minimal. Agar ya bisa mendampingi jamaah dan bisa memberikan, masukan-masukan dan juga bisa mengerti, tata cara, ibadah gitu. Nah dan juga eee, apa namanya, diutamakan, eee, bisa bahasa Arab dan juga Inggris. Nah ini karena untuk komunikasi sih, selama di Arab Saudi. Untuk yang apa ini, syarat khusus. Nah, ini bisa kalian screenshot sendiri, untuk syaratnya. Nah, ini untuk syarat administrasi dari PPIH Kloter, baik itu ketua kloter maupun pembimbing ibadah kloter. Yang pertama adanya usulan atau rekomendasi dari pimpinan instansi atau lembaga. Nah, terus juga, fotokopi KTP, terus juga ijazah terakhir, terus ada SK, ada surat keterangan sehat, ada surat, TIK. Jadi itu, artinya bisa mengoperasionalkan paling tidak, Office ya, seperti Word, Excel, dan juga mungkin aplikasi-aplikasi seperti, Siskohat dan lain-lain. Karena nanti, ada juga kayak pelaporan gitu sebagai tanggung jawab, kita bertugas gitu pelaporannya ya pakai aplikasi, terus juga mungkin ngerekap data itu, paling tidak kita harus bisa untuk keterampilan-keterampilan seperti itu. Jadi usahakan yang mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin generasi senior ya, jadi harus bisa mengerti tuh, agar nanti bisa, menjalankan tugas dengan baik. Terus ada surat keterangan polisi atau SKCK dan untuk yang perempuan atau yang istri itu wajib surat izin dari suami gitu. Jadi ada surat izinnya, jadi atas, ridho suami. Dan juga tadi ada pernyataan surat telah berhaji diutamakan karena ya tadi untuk membimbing jamaah yang berhaji tentunya kita harus punya pengalaman berhaji juga. Dan juga ada namanya sertifikat, eee, bahasa Inggris dan juga bahasa Arab. Nah itu dari nilai plus, terus juga mungkin ada piagam-piagam terkait haji. Sedangkan kalau untuk
pembimbing ibadah kloter sebenarnya hampir sama sih, jadi kurang lebih seperti itu. Nanti mungkin kalian persiapkan, karena pendaftaran sebentar lagi ditutup ya, eee, November ini gitu. Jadi, bisa kalian persiapkan tuh segera mungkin untuk surat-suratnya itu agar bisa di-PDF-kan nanti, bisa di-upload. Nah, ini untuk selanjutnya ada PPIH Arab Saudi, jadi terbagi menjadi pelaksana pelayanan akomodasi, konsumsi dan transportasi, dan juga pelaksanakan bimbingan ibadah atau BIMBAD. Untuk syaratnya, hampir sama seperti PPIH Kloter, jadi ada harus ASN Kementerian Agama atau, kalian ada unsur dari masyarakat, misal, ikut organisasi ormas Islam. Untuk umurnya sendiri kurang lebih, pelayan akomodasi ini 25 tahun sudah bisa, paling paling tinggi, paling tua 57 tahun. Terus sedangkan untuk di bimbing ibadah paling rendah 35 tahun, paling tinggi 60 tahun. Dan ini juga, diutamakan ya yang bisa bahasa Inggris atau bahasa Arab. Kalau kalian punya sertifikat untuk belajar bahasa Inggris atau bahasa Arab bisa disertakan saat pendaftaran, karena itu akan menjadi nilai plus atau nilai tambah. Nah, untuk bimbingan ibadah sendiri ada syarat khusus, yaitu sudah menunaikan ibadah haji dan juga punya sertifikat pembimbing manasik. Nah, jadi sebelum, daftar kalian sudah punya sertifikat dulu nih untuk membimbing manasik haji. Nanti itu semua di-upload ya di akun gitu, di akun kalian, kalian bikin akun. Ini, untuk yang Kemenag ya, jadi Kemenag sudah buka kalau nggak salah, sampai tanggal 15 kalau nggak salah untuk, pendaftarannya. Nah itu, segera ya dibikin akun, lalu di-upload, lalu, dilengkapin ya, dibikin PDF dan tergantung di situnya dimintain apa. Terus nanti untuk tanggal 21 nih kalian sudah mulai tes untuk CAT yang pertama, itu untuk yang PPIH dari jalur Kemenag. Jadi, harap segera dipersiapkan. Syarat administrasi ya PPIH Arab Saudi, surat rekomendasi dari ormas itu, bisa dibilang mungkin wajib ya karena, jadi syarat administrasi. Terus juga KTP, ijazah terakhir, SK bagi yang ASN, terus juga surat, keterangan sehat, surat kemampuan TIK, surat, keterangan baik SKCK, surat izin suami tadi bagi yang sudah menikah gitu, untuk yang istri khususnya. Terus juga sertifikat bahasa dan juga sertifikat, eee, pembimbing ibadah untuk yang pembimbing ibadah, pelaksana pembimbing ibadah. Nanti kalian, upload semua itu berkas-berkasnya, nanti, setelah itu mulai tes tadi tanggal 21, nanti akan dites CAT ya melalui komputer, nanti itu yang tahap pertama di kabupaten kota. Jadi setelah kalian upload itu akan diseleksi administrasi berkas-berkasnya mana yang kompeten dan layak. Setelah itu ketika lolos administrasi langsung ke tes komputer untuk yang tahap pertama di tingkat kabupaten kota. Setelah itu nanti ada tes yang kedua, yaitu di bulan Desember sekitar tanggal 5, itu untuk tingkat provinsi, yang mana yang ketika kalian lulus tes di tingkat kabupaten kota, akan dites lagi, tes CAT lagi, tes komputer dan juga ada tes wawancara. Nah, itu tentang biasanya pendalaman bidang tugas, kalian akan diwawancara, ditanyakan tentang pendalaman tugas atau pilihan kalian itu. Mungkin nanti akan saya, apa ya, bikin video khusus ya untuk, tesnya ini, gitu. Kurang lebih seperti itu untuk syarat, dari PPIH untuk jalur Kemenak. Itulah untuk syarat-syarat dari petugas PPIH, kalian juga bisa persiapkan itu karena, minggu atau bulan ini nih sudah mulai ujian dan nanti Desember juga ada ujian tahap 2, jadi dipersiapkan untuk syarat-syaratnya. Kalau ada pertanyaan atau request seputar rekrutmen petugas haji, boleh komen agar nanti akan saya bikin khusus videonya untuk penjelasan lebih lanjut. Jangan lupa subscribe akun sosial media saya dan juga subscribe akun YouTube saya @topaz.
Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.